Kurdi adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah yang sebagian besar menghuni di suatu daerah yang kemudian dikenal dengan Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dengan Irak, Iran, Suriah, dan Turki. Jumlah orang Kurdi diperkirakan sekitar 30-38 juta jiwa. Etnis Kurdi sama seperti bangsa Arab, Turki, Persia, dan Yahudi adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah. Namun, yang membedakannya, etnis Kurdi hingga kini tidak memiliki negara sendiri. Orang-orang Kurdi merupakan mayoritas di wilayah otonomi Kurdistan Irak dan kelompok minoritas yang signifikan di negara-negara tetangga. Seperti Turki, Suriah, dan Iran, di mana gerakan-gerakan nasionalis Kurdi terus memburu otonomi lebih besar. Dengan demikian, bangsa Kurdi adalah merupakan kelompok etnis terbesar keempat di Timur Tengah yang tidak memiliki negara sendiri. Asal-usul nama Kurdi sendiri digunakan untuk menggambarkan kelompok sosial atau suku yang merujuk pada sebuah penggabungan dari suku-suku nomaden Iran dan kelompok-kelompok suku nomaden di wilayah sekitar. Terdapat 4 pembagian etnis Kurdi, yaitu Kurmanji, Leor, Kalhor, dan Guran, yang masing-masing berbicara dengan dialek atau bahasa dengan variasi yang berbeda. Dari jumlah tersebut, hanya suku Kurmanji dan suku Kalhuri yang sesuai dengan bahasa Kurdi. Sementara dari Luri dan Gurani adalah dengan bahasa yang berbeda. Karakter geografis Kurdistan yang terdiri dari gugusan perbukitan adalah struktur sosial yang sangat syarat sentimen tribalisme, serta sistem pencarian yang mengandalkan pertanian dan mengembala memang membuat bangsa dan wilayah Kurdistan menjadi semi-eksklusif selama 3000 tahun. Sepanjang sejarahnya, tidak ada satu bangsa atau kekuatan yang mampu menguasai secara penuh bangsa dan wilayah Kurdi. Yunani, Romawi, Persia, bahkan dinasti berbasis Islam selalu gagal menentukan secara penuh bangsa Kurdi. Pada era modern pun, sistem yang melahirkan negara seperti Turki, Iran, Irak, dan Suriah gagal pula menguasai secara penuh wilayah Kurdi. Terpecahnya geografis, sejarah, dan politik bangsa Kurdistan terjadi pertama kali pada tahun 1514, menyusul pertempuran Chaldian antara dinasti Safawi dan Ottoman yang membawa mereka menandatangani sebuah perjanjian pembagian pengaruh di wilayah Kurdi. Pemecahan wilayah Kurdi tahap kedua dilakukan dalam perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Perancis dengan dihadiri wakil dari Kaisar Rusia pada tahun 1916. Kemudian, proses pemecahan Kurdi berlanjut berdasarkan perjanjian Cyprus pada tahun 1919 dan perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Dalam berbagai perjanjian tersebut, dicapai pembagian final wilayah dan bangsa Kurdi, yaitu Kurdi Utara, bagian Turki, yang memiliki wilayah terluas, yakni 194.000 km, dengan penduduk sekitar 13 juta jiwa. Kurdi Timur, bagian Iran, yang memiliki wilayah terluas kedua, yakni 125.000 km, dengan penduduk sekitar 8 juta jiwa. Kurdi Selatan, bagian Irak, yang memiliki wilayah terluas ketiga, yakni 72 km, dengan penduduk 6 juta jiwa, serta Kurdi Barat dan Kurdi Armenia, yang masing-masing memiliki wilayah 108.000 km dengan penduduk 1 juta jiwa. Tercabik-cabiknya wilayah Kurdi itu membuat pupusnya impian bangsa Kurdi memiliki bangsa sendiri.
Jauh sebelum masuknya Islam, suku-suku Kurdi menganut agama-agama Persia kuno, seperti Zoroaster, Mithraisme, Manichaeisme, dan Mazdak. Mereka juga sempat dipengaruhi oleh ajaran Yahudi dan Nasrani. Namun, pengaruh agama-agama tersebut hampir semuanya terkikis habis dengan datangnya Islam pada abad ke-7 Masehi. Dan patut dicatat pula, Kurdistan terletak tidak jauh dari Baghdad dan hanya 200 mil saja dari Damaskus. Yang keduanya merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan keilmuan Islam di kurun-kurun pertama hijrah. Karena itu, tidak mengherankan jika saat ini mayoritas orang Kurdi, lebih dari 60%, terutama yang berbahasa Kurmanji, adalah pemeluk Islam Sunni yang bermazhab Syafi'i. Sebagian kecil, yaitu sekitar 1 juta orang, menganut Islam Syiah, khususnya yang tinggal di Krimansah, Kangawar, Hamadan, Kurfa, dan Bijar di selatan dan timur Kurdistan. Bangsa Kurdi dikenal berani, kuat, dan gigih. Mereka banyak berperan dalam menyebarkan dan membela Islam. Tidak sedikit tokoh-tokoh agama, ulama, serta pemimpin dan pejuang Islam yang notabene adalah suku Kurdi. Sebut saja Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Khalikan, dan Salahuddin al-Ayyubi, panglima perang dan pahlawan Islam dalam perang salib yang berhasil merebut kembali Baitul Maqdis. Ada beberapa faktor yang membuat bangsa Kurdi terserak-serak dan gagal mewujudkan impiannya untuk memiliki negara sendiri. Pertama, karena kentalnya sentimen kesukuan yang membuat bangsa Kurdi tidak pernah bersatu secara kebangsaan. Hal ini menyebabkan sulitnya lahir seorang pemimpin Kurdi yang bisa menyatukan bangsanya. Walaupun memiliki satu identitas, yaitu Kurdi, kelompok ini juga terbagi lagi ke dalam berbagai suku. Kedua, Kurdi menjadi korban kediktatoran pemerintah pusat di negara-negara di mana bangsa Kurdi berada, menyusul pembagian wilayah pasca Perang Dunia Pertama. Ketiga, kolonialisme turut merobek-robek kesatuan bangsa Kurdi. Para pemerintah diktator yang menaungi bangsa Kurdi itu tidak mengakui eksistensi bangsa Kurdi. Pemerintah diktator itu juga menolak eksistensi bahasa Kurdi di negaranya. Di mata dunia, Kurdi adalah potret etnis yang malang. Mereka bercerai-berai di seantero 4 negara berbeda: Turki, Suriah, Irak, dan Iran. Sedihnya lagi, karena minoritas di keempat negara itu, seringkali kepentingan bangsa Kurdi diabaikan oleh pemerintah masing-masing negara tempat mereka berdiam. Akibatnya gampang ditebak. Mereka ingin memisahkan diri dari negara induk masing-masing, lalu mendirikan negara Kurdi. Padahal, kalau melihat catatan sejarah Islam, salah seorang anak dari suku Kurdi pernah menjadi orang yang sangat berjasa pada dunia Islam. Namun kini, keturunannya bernasib malang, tindas di negeri sendiri.